Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktikum di Laboratorium Biofarmaseutika dan Farmakokinetika. Kita akan melanjutkan ke judul yang berikutnya, yaitu kita akan melihat mengenai uji absorpsi sediaan obat di bagian usus halus ya. Dan untuk hari ini kita akan menggunakan obatnya adalah paracetamol. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya obat nanti akan mengalami peristiwa absorpsi sehingga akan sampai ke pembuluh darah. Nah, bagaimana kira-kira proses perjalanan absorpsinya? Kita hari ini akan mencoba melihat itu di laboratorium dengan cara nanti metode usus terbalik. Dan pada hari ini kita akan melihat juga pengaruh dari dua pH yang berbeda. Kita akan gunakan pH 5,8 dan pH 7,4 terhadap proses absorpsi yang akan terjadi pada paracetamol di usus halus. Silakan nanti ikutin petunjuk dari asisten dan kemudian silakan dilihat video pembelajaran yang telah kami siapkan. Mudah-mudahan nanti bisa tergambar ya dan bisa memahami kira-kira bagaimana proses absorpsi paracetamol di usus halus tersebut. Dimasukkan NaCl yang sudah ditimbang ke dalam beker gelas. Kemudian dilarutkan dengan Aquades sedikit demi sedikit. Kemudian dicukupkan volumenya sampai batas standar. Diaduk NaCl sampai larut. Pembuatan larutan natrium hidroksida 0,2 N. Dilarutkan 8,001 gram natrium hidroksida dalam 1000 ml Aquades, lalu kita homogenkan.
Pertama, kita masukkan kalium dihidrogen fosfat ke dalam beker gelas sebanyak 34,022 gram. Lalu, kita masukkan Aquades bebas CO2 sebanyak 1250 ml. Setelah itu, kita homogenkan dengan batang pengaduk hingga dia larut. Lalu, kita masukkan NaOH 977,5 ml ke dalam campuran tadi. Kita aduk lagi hingga homogen. Setelah itu, kita adkan dengan Aquades hingga batas kalibrasi. Pertama, kita masukkan kalium dihidrogen fosfat ke dalam beker gelas sebanyak 34,022 gram. Lalu, kita masukkan Aquades bebas CO2 sebanyak 1250 ml. Setelah itu, kita homogenkan dengan batang pengaduk hingga dia larut. Lalu, kita masukkan NaOH 977,5 ml ke dalam campuran tadi. Kita aduk lagi hingga homogen. Setelah itu, kita adkan dengan Aquades hingga batas kalibrasi. Disiapkan alat dan bahan. Ditimbang parastamol, kemudian dimasukkan ke dalam labu terukur 1000 ml. Dilarutkan parastamol dengan menggunakan datar fosfat pH 7,4.
Kemudian dicukupkan volumenya sampai garis tanda, yaitu sebanyak 1000 ml. Cukur bulu kelinci. Setelah itu, kita anestesi kelinci dengan menggunakan kloroform yang telah kita masukkan ke dalam beker dengan kapas. Kita lakukan sayatan pembedahan. Letaknya 3 jari di bawah tulang rusuk kelinci. Kita lakukan pembedahan secara bertahap. Jangan sampai langsung masuk ke dalam pembedahan agar tidak terjadi pendarahan yang sangat banyak. Selagi proses penyayatan, kita siram dengan cairan NaCl yang berfungsi untuk menjaga jaringan kelinci agar tidak rusak. Setelah ditemukannya organ dari kelinci yang kita butuhkan, kita ambil usus halus dari kelinci tersebut. Setelah didapat usus halus kelinci tadi, kita ambil kira-kira panjangnya sekitar 17 cm. Dan kita potong dari pilore sampai 17 cm. Lalu setelah kita potong tadi, ususnya kita bersihkan dari lemak-lemaknya. Kurang sih. Pas apa dapat ya? Dengan menggunakan NaCl, setelah usus yang kita ambil dari kelinci, kita bersihkan usus dari lemak-lemaknya dengan menggunakan NaCl. Dimasukkan 0,24 gram paracetamol ke dalam beker keras, kemudian dilarutkan dengan 800 dapat fosfat pH 5,8.
hingga diperoleh konsentrasi 2 mmol per liter. Lakukan hal yang sama untuk larutan datar fosfat pH 7,4 isotonis. Setelah usus yang sudah bersih, kita ambil kira-kira 7 cm usus yang akan kita uji. Lalu kita balik usus dengan menggunakan alat. Setelah usus sudah dibalik, kita masukkan atau kita pasang ke alat kanula.
Lalu diangkat dan dibalik dengan menggunakan batang pengaduk berpenampang 2 mm. Lalu diikat pada bagian ujung dengan benang dan dilepas dari batang pengaduk. Dicelupkan ke dalam larutan tiroid dingin. Usus halus terbalik linci dengan panjang efektif masing-masing 7 cm diikat pada kanula dan masing-masing diisi dengan cairan serosa 3 ml ke dalamnya berupa larutan dapar fosfat pH 5,8 isotonis yang tidak mengandung bahan obat. Usus halus terbalik bagian atas yang digunakan sebagai kontrol dimasukkan ke dalam tabung berisi 75 ml cairan mukosa berupa larutan buffer fosfat pH 5,8 isotonis yang tidak mengandung bahan obat. Sedangkan untuk usus halus terbalik bagian bawah yang digunakan sebagai percobaan dimasukkan ke dalam tabung berisi 75 ml cairan mukosa berupa larutan buffer fosfat 5,8 isotonis yang mengandung bahan obat. Bahan obat paracetamol dengan konsentrasi 2 mmol per liter. Selanjutnya dimasukkan tabung ke dalam termostat dengan temperatur 37, kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Selama berlangsung percobaan dijaga agar seluruh bagian usus tetap terendam dalam cairan mukosa, serta terus-menerus dialiri aliran oksigen dengan kecepatan kira-kira 1 gelombang per detik. Pada menit 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, cairan serosa diambil 1 ml melalui kanula dan selanjutnya diencerkan dengan larutan buffer fosfat pH 5,8 isotonis hingga 25 ml. Dimasukkan kembali sebanyak 1 ml untuk setiap pengambilan cairan serosa. Serapan larutan yang diperiksa diukur pada panjang gelombang maksimum dengan spektrofotometer ultraviolet. Lakukan hal yang sama untuk larutan dapar fosfat pH 7,8 isotonis.
Ya. Itu kalau biar awet barangnya kita simpan aja, kita simpan dalam dosen aja. Jadi kalau ada selalu sih nggak ada. Baik, terima kasih telah memperhatikan hal yang telah sebelumnya. Kemudian kita menuju ke cara perhitungan data pengaruh pH terhadap absorpsi paracetamol pada usus halus terbalik atau evertex pada kelinci. Berikut data hasilnya. Ini data hasil kurva kalibrasinya pada dapat fosfat 7,4. Kemudian ini adalah perhitungan persamaan regresinya, di mana bisa kita ketahui didapatkan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 0,0893990 X plus 0,151611. Nah, persamaan regresi ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi yang akan diukur nanti. Nah, berikut ini data absorpsi larutan paracetamol pada berbagai pH 7,4. Maksudnya ini adalah data larutan paracetamol yang telah kita ambil pada kanula. Jadi yang telah di hasil cairan tersebut kemudian di spektro, kemudian didapatkanlah data ini. Nah, konsentrasi yang pada ini, pada data spektro ini kemudian dicari dengan persamaan regresi yang telah kita lakukan di atas. Nah, ini untuk waktu 0, 5, 10, 20, 30, 45, dan 60. Cara menghitungnya ya secara matematis saja. Ini perhitungan yang sangat mudah, di mana kita hanya mensubstitusikan Y ini dengan nilai absorbansi. Nah, dapatkanlah X sebutlah konsentrasi dalam bentuk ppm atau mikrogram per mililiter. Kemudian kita ingin mencari konsentrasi sisa paracetamol pada dapat fosfat pH 7,4. Maksud konsentrasi sisa yaitu kita ingin mencari konsentrasi yang telah dikurangkan dengan konsentrasi awal, sehingga rumusnya ini yaitu konsentrasi awal kurang konsentrasi yang diabsorpsi. Konsentrasi yang diabsorpsi ini bisa juga dinamakan dengan konsentrasi supernatan. Nah, supernatan maksudnya konsentrasi ini. Nah, ini konsentrasi yang telah diabsorpsi ini. Nah, dikurangkan dengan konsentrasi awal. Nah, sehingga didapatkanlah data seperti ini. Nah, ini datanya, di mana didapatkanlah untuk PCT dalam dapat fosfat 7,4. Setelah regresi, ini konsentrasi yang terabsorpsi pada menit ke-0 yaitu 0, dan sisa pun 300, konsentrasi awal. Tidak terjadi apa-apa. Kemudian pada menit ke-5, terabsorpsilah paracetamol ini dengan metode evertex ini dengan usus terbalik ini 0,098. Nah, sehingga sisa dari konsentrasi awal pun berkurang gitu. Nah, begitulah teorinya. Nah, berikut grafiknya. Grafiknya kita lihat pada
konsentrasi sisanya yaitu PCT pada dapat fosfat 7,4. Dilihat konsentrasi yang pada awalnya 300 ppm, lama-kelamaan dia akan turun secara signifikan hingga pada 291 ppm. Signifikan. Data ini belum disebut sebagai data yang sempurna karena untuk obat seperti paracetamol 60 menit itu paracetamol dalam tubuh akan hilang semua, akan terserap semua gitu. Nah, kemudian ini untuk data pH 5,8. Nah, ini adalah kurva kalibrasinya, data kurva kalibrasinya. Ini persamaannya didapatkanlah yaitu Y sama dengan 0,1724X plus 0,17125. Nah, ini datanya. Dari mana didapat data ini semua kan? Ini dari perhitungan di atas gitu. Sama saja perhitungannya. Ya, didapatkanlah data asumsi larutan paracetamol pada dapat fosfat, kemudian didapatkanlah tabel asumsi PCT pada dapat fosfat 5,8 setelah regresi. Kita langsung saja ke grafiknya. Ini grafik konsentrasi sisa. Sama dengan 7,4. Sama-sama turun. Ya kan? Sama-sama turun. Tapi jika dilihat pada konsentrasi yang turunnya, dia hanya sedikit. Ya, pada menit ke-10, pada menit ke-0, dia pada 300. Kemudian pada ke-5, ya, ini datanya agak kurang bagus ya, dimana saya rasa di menit ke-0 pun terbaca sobansinya, makanya pun terbaca ini konsentrasinya. Ini kesalahan dalam memipet atau sebagaimana, sehingga untuk menit ke-0 pun terbaca sobansinya. Nah, berikut grafiknya ya, grafik versusnya, dimana untuk biru ini untuk 7,4 dan merah ini untuk 5,8. Nah, kita lihat untuk merah pada dasarnya seperti kasat mata tanpa kita melihat data bagus gitu kan, dia konstan, kan? Konstan naik ya. Tapi pada menit ke-60 dia turun gitu. Konstan pada visual, namun pada data ini naik turun. Sedangkan pada 7,4 hampir bagus, tapi dia tidak linear naik. Maksudnya semakin lama obat itu akan terabsorpsi. Sedangkan pada 5,8 semakin lama kalau kita baca semakin lama hingga 60 dia akan terabsorpsi, tiba-tiba dia tidak terabsorpsi secara maksimal, naik turun. Ini bukan masalah khususnya tidak bagus atau tidak, ini hanya masalah pada kita saat mengambil sampel. Pada saat kita mengambil sampel 0,5 mili tersebut dengan baik atau tidak. Jadi kesimpulannya memang 7,4 itu bagus untuk PCT kan, karena secara dasar USP, secara farmakope paracetamol itu larut di basah gitu, basah kan. 7,4 ini basah, sedangkan dia susah larut pada asam gitu, agak susah larut pada asam. 5,8 telah masuk asam gitu. Kemudian pH usus pun 7, antara 7 sampai 8 gitu, pH 7 usus halus pH-nya. Jadi kalau adik-adik nanti mengambil penelitian tentang usus terbalik dan membandingkan mediumnya itu dapat fosfat 7,4 dan 5,8, dilihat lagi pada senyawa yang ingin obat yang ingin diteliti ya, apakah dia larut pada bagus larut pada pH yang basah atau bagus larut pada pH yang asam. Baik, abang kira tidak ada masalah pada praktikum hari ini.
Nah, pada hari ini kan kita cuma mengetahui perbandingan absorpsi dengan dibandingkan pH-nya saja. Dan juga waktu. Dimana waktu pun berpengaruh. Semakin banyak, semakin diberikan jumlah waktu yang banyak hingga titik dia mencapai titik setengahnya, itu lebih baik itu untuk penelitian. Tapi untuk praktikum saya kira agak lama untuk kita menunggu sampai 2 jam ya kan. Nah, baik, untuk perhitungan tidak ada masalah ya kan. Sedikit ya abang tambahkan, mungkin pada kelak adik mau membuat penelitian tentang usus terbalik, ada kalanya adik memakai konsentrasinya milimol. Itu sangat mudah kita mengubah konsentrasi dari ppm ke milimol. Kita hanya membagi nilai ppm ini, misalnya 300 ppm ini dengan berat molekul dari senyawanya. Misalnya paracetamol itu ada 151, 156 lah gitu. Kita bagi saja sudah mendapatkan milimolnya gitu. Tidak masalah gitu. Milimol atau ppm. Baik. Saya rasa cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Lebih dan kurang abang mohon maaf kalau ada sedikit hal-hal yang membuat adik bingung, boleh nanti hubungi asistennya saja. Sekian dari abang, sampai jumpa.